Shalom buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelino Yudia Ginting. Saya dari SMA 1 Padu Boarding School 3 Juar. Saat ini saya sudah menduduki kelas 12. Saya akan melaksanakan ujian praktikum mata pelajaran agama Katolik mengenai Santo Santa. Saya mengambil tokohnya yaitu Santo Fransiskus. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai Santo Fransiskus. Pertama yang akan saya jelaskan yaitu riwayat hidup Santo Fransiskus. Santo Fransiskus adalah seorang santo yang luar biasa. Ia adalah pendiri Ordo Fransiskan yang sampai saat ini masih terus bertumbuh dan berkembang. Fransiskus dilahirkan di kota Assisi, Italia pada 5 Juli 1182. Ayahnya bernama Pietro Bernardone, seorang pedagang kain yang kaya raya, dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usianya 20 tahun, Fransiskus ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Fransiskus dibebaskan, ia mendapat suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukan pelayan." Setelah itu Fransiskus memutuskan untuk hidup miskin. Ia pergi ke Roma dan menukarkan bajunya yang mahal dengan seorang pengemis. Setelah itu seharian ia mengemis. Semua hasilnya dimasukkan Fransiskus ke dalam kotak persembahan untuk orang-orang miskin di kubur para rasul. Ia pulang tanpa uang sama sekali di sakunya. Suatu hari, ketika sedang berdoa di gereja Santo Damiano, Fransiskus mendengar suara Tuhan. "Fransiskus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh." Jadi, Fransiskus pergi untuk melaksanakan perintah Tuhan. Ia menjual setumpuk kain ayahnya yang mahal untuk membeli bahan-bahan guna membangun gereja yang telah tua itu. Senor Pietro Bernardone marah sekali. Fransiskus dikurungnya di dalam kamar. Tetapi Fransiskus dengan bantuan ibunya berhasil melarikan diri dan pergi kepada Uskup Guido, yaitu Uskup Assisi. Pak Bernardone segera menyusulnya. Ia mengancam jika Fransiskus tidak mau pulang bersamanya, ia tidak akan mengakui Fransiskus sebagai anaknya, dan dengan demikian tidak akan memberikan warisan barang sepeser pun kepada Fransiskus. Mendengar itu, Fransiskus malah melepaskan baju yang menempel di tubuhnya dan mengembalikannya kepada ayahnya. Sejak saat itu dia mulai mengunjungi rumah sakit, melayani orang sakit, berkhotbah di jalan-jalan, dan memandang semua orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai saudara kandung. Orang-orang banyak mulai tertarik untuk mengikuti teladan hidupnya, hingga pada tahun 1209 ia memperoleh restu dari Paus mendirikan Ordo Fransiskan yang mendasarkan hidup mereka pada kesederhanaan dan kemiskinan. Seperti kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tertulis pada Matius 19 ayat 21. Fransiskus amat kudus. Ia tidak lagi melihat perbedaan di antara semua makhluk ciptaan Tuhan. Baginya segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karunia ilahi. Banyak kisah ajaib dari Santo Fransiskus ini, seperti berkhotbah kepada burung-burung dan menjinakkan serigala. Kelemah lembutan jiwanya membuat binatang-binatang pun menyayanginya. Binatang buas menjadi jinak bila berada di dekat orang suci ini. Orang suci ini dijemput kembali ke surga pada tanggal 3 Oktober 1226 dalam usianya yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat kerendahan hati dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Jadi, itulah riwayat singkat sedikit mengenai Santo Fransiskus. Selanjutnya saya akan membahas persaudaraan menurut Santo Fransiskus. Bagi Fransiskus, salah satu kata terpenting dalam kamusnya adalah saudara-saudari. Bagi dia juga tidak ada perbedaan antara pribadi manusia yang muda dan tua, miskin dan kaya, laki-laki dan perempuan, terpelajar dan tidak terpelajar. Semua adalah saudara-saudari. Baik mereka yang Kristiani maupun beriman kepercayaan lain, baik yang baik maupun jahat, baik kawan maupun lawan, bahkan hewan-hewan dan segenap ciptaan menjadi saudara-saudari bagi Fransiskus. Pandangan Fransiskus ini tidaklah biasa pada masa hidupnya. Bahkan sampai sekarang pun terkadang masih terasa aneh di telinga orang-orang dunia yang normal. Bagi Fransiskus, persaudaraan dalam keluarga besar Fransiskan haruslah berdasarkan ketaatan dan cinta kasih. Ketaatan adalah persaudaraan, persaudaraan adalah cinta kasih. Semua berarti hal yang sama. Dalam persaudaraan, setiap orang mesti mendengar dan memberi telinga kepada saudara atau saudarinya yang menceritakan pengalamannya, keterbukaannya,
pengharapannya dan permasalahannya. Saudara atau saudari yang memberi telinganya kepada orang lain harus mengampuni kesalahan sesama. Jika ada seorang saudara atau saudari yang sakit, maka saudara atau saudarinya yang lain mesti merawatnya sama seperti seorang ibu merawat anaknya yang sakit. Jika seorang saudara atau saudari berada dalam situasi krisis, maka dia pun jangan takut untuk menyatakan situasinya kepada saudara atau saudarinya yang lain. Setiap saudara atau saudari mesti menerima sesama dengan penuh cinta kasih, tanpa prasangka. Dengan demikian dia mentaati sesama dan ketaatan itu menjadi pokok dan dasar persaudaraan. Itulah makna persaudaraan menurut Santo Fransiskus. Selanjutnya saya akan membahas mengenai refleksi makna persaudaraan menurut saya pribadi dari makna Fransiskus tersebut. Dari persaudaraan menurut Santo Fransiskus, saya akan merefleksikan mengenai persaudaraan ini. Menurut saya, persaudaraan adalah sebuah hubungan atau ikatan batin antara satu orang dengan orang lain yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti yang dikatakan Santo Fransiskus, bahwa semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan adalah saudara yang dihubungkan oleh karena Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan antara orang kaya atau miskin, ganteng atau jelek, pintar atau bodoh, wangi atau bau, laki-laki atau perempuan, semuanya sama di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh membenci saudara-saudari kita, tetapi kita harus mengasihi saudara-saudari kita, membantu orang yang membutuhkan bantuan supaya kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Karena Tuhan berfirman pada kitab suci Imamat 19 ayat 17-18, "Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Jadi, jika selama ini masih ada perbedaan yang kita lakukan, masih ada dendam, masih memilih-milih teman, masih ada rasa benci terhadap saudara-saudari kita, marilah kita berubah bahwa semua makhluk hidup adalah saudara-saudari kita yang sama di hadapan Tuhan yang harus kita kasihi. Jadi, demikian penjelasan mengenai Santo Fransiskus untuk memenuhi ujian praktikum mata pelajaran agama Katolik saya. Saya mohon maaf jika ada salah tutur kata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.